These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Dan di video hari ini kita akan ngebahas salah satu produk baru dari Nisi Filter. Produknya tadi udah kalian lihat di awal video. Dan semoga juga video ini bisa untuk kalian jadikan referensi di saat kalian memilih lensa apa yang harus dibeli untuk memfoto landscape ya. Mungkin ini bisa jadi alternatif untuk kalian. Kita akan langsung aja mulai pembahasannya. Yang pertama, lensa ini cocok untuk apa sih? Atau at least minimal cocoknya digunakan untuk foto apa? Karena ini lensa super ultra wide, lensa ini sangat highly recommended untuk digunakan memfoto landscape. Jadi nggak hanya landscape nature atau alam yang lain, atau bisa juga untuk arsitektur, bisa interior, bisa juga untuk seascape, dan ya sejenis-jenis lah, atau juga night shot juga bisa. Sekarang gue akan coba menjelaskan spesifikasi dari si lensa ini. Oke, yang pertama, lensa ini memiliki focal length itu 15 mm untuk kamera full frame. Lensa digunakan di kamera full frame, otomatis lensa ini sangat bisa digunakan di kamera APS-C. Hanya saja misalnya kita gunakan lensa ini di kamera APS-C, dia akan menjadi atau terjadi namanya curvature. Dan itu akan ada pengurangan yang dimana aslinya 15 mm, berarti kalau di APS-C dia akan berubah menjadi 22 mm. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang kedua, lensa ini memiliki bukan aperture dari f4 sampai f22, di mana range aperture ini sangat berguna buat gue pribadi saat gue moto landscape, karena range yang gue pakai saat moto landscape itu sekitaran f5,6 sampai dengan f16, tergantung dengan jarak titik fokus, tergantung dengan karakter cahaya di lapangan, dan tergantung dengan nilai hyperfocal yang paling pentingnya. Lalu yang ketiga adalah isi di dalam lensa ini. Ya, jadi lensa ini memiliki 12 elemen dalam 10 grup. Dia menggunakan satu elemen aspherical 2 sisi dan 2 elemen extra low dispersion, sehingga akan menghasilkan kualitas gambar yang benar-benar sempurna. Dan kaca optiknya sangat dipastikan benar-benar jernih atau crystal clear, vivid, dan vibrant. Sebelum gue jelasin yang spesifikasi berikutnya, gue akan coba jelasin dulu apa itu aspherical dan apa itu dispersion. Tapi secara garis besarnya aja. Yang pertama, aspherical. Elemen aspherical itu biasa digunakan di dalam lensa, terutama lensa-lensa lebar. Yaitu tujuannya adalah untuk mengurangi kadar distorsi barel yang terjadi karena cembungnya si lensa itu, gitu loh. Nah, di situ makanya ada elemen aspherical. Nah, elemen aspherical ini jika digunakan di lensa-lensa lebih dari satu, biasanya harga lensa itu akan menjadi ya agak lebih mahal memang, gitu loh. Itulah kenapa beberapa lensa yang mungkin hanya manual fokus, nggak ada motor, nggak ada electrical kontaknya, tapi bisa menjadi mahal. Ya sebenarnya karena faktor elemen di dalamnya itu, yang termasuk yang tadi aspherical itu, elemen asphericalnya itu. Nah, lalu yang kedua adalah dispersion. Dispersion itu adalah suatu elemen yang berfungsi untuk mengurangi kadar chromatic aberration. Jadi makanya kedua ini harus ada di dalam lensa kalau kita pengen menghasilkan quality image yang bagus. Jadi aspherical itu fungsinya untuk meminimalisir barrel distortion, dan dispersion itu fungsinya untuk meminimalisir chromatic aberration. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Lalu lensa ini juga udah dilengkapi dengan nano coating di glass optikalnya gitu loh. Ya, sesuai dengan brand-brand Nisi yang lainnya. Di filter-filternya dia sebelumnya juga kan semua brand dia tuh menggunakan teknologi namanya nano coating dari awal gua kenal Nisi sampai sekarang. Dan nano coatingnya ini menjadi andalan di produknya mereka. Diameter lensa depannya ini dia menggunakan atau mengadaptasi diameter thread itu 72 mm. Nah, kalau kita sudah bicara 72 mm, otomatis lensa ini bisa digunakan segala macam filter. Yang penting disesuaikan dengan ukuran diameter depan lensanya. Dan karena dia 72 mm juga, makanya dia sangat ideal menggunakan sistem holdernya Nisi sistem 100, karena di dalam paketnya holder kitnya Nisi itu
di dalamnya sudah ada ring dari 67 sampai 82 mili. Jadi otomatis lensa ini sangat-sangat cocok menggunakan filter sistem square 100. Lalu yang berikutnya dimensi lensa ini. Jadi dimensi dia itu adalah 75,6 mm dikali 80,5 mm. Dan beratnya lensa ini adalah 470 gram. Jadi ya benar-benar sangat ringan banget. Lalu dari sudut pandang lensa ini memiliki sudut pandang seluas 112 derajat. Ya jelas ini adalah ukuran yang cukup lebar untuk kita capture gambar menggunakan kamera full frame gitu ya. Dan makanya gue pribadi sangat bisa merekomendasikan lens ini digunakan untuk foto landscape. Desainnya ini dia materialnya terbuat dari metal, bahkan sampai hoodnya pun ini terbuat dari metal. Oke, dengar suaranya. Jadi bisa dibilang ya materialnya bukan kaleng-kaleng lah. Jadi dia cukup serius dalam membuat suatu produk baru berupa lensa. Untuk jarak fokus, ya jadi jarak fokusnya dia ini dari infinity sampai 0,20 cm atau 0,2 meter. Lensa ini memiliki salah satu keunikan ini juga menjadi keunggulannya dia dengan sangat confident menjual lensa ini adalah sunstar yang dihasilkan lensa ini gitu loh. Karena dengan menggunakan aperture terkecil pun sampai yang terbesar pun lensa ini tetap dapat menghasilkan atau menciptakan sebuah sunstar effect gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ada cahaya lampu atau matahari yang lagi mentereng bulat gitu atau whatever itulah yang menjadi source titik cahaya, dia akan menghasilkan sunstar effect maupun itu dari f4 sampai dengan f22. Dan mungkin biar enaknya kita langsung aja keluar ya, kita tes di lapangan menggunakan lensa ini. Dan mungkin juga nanti gue akan coba perbandingan dengan menggunakan lensa dengan range yang kurang lebih sama juga. Mungkin bukan lensa fix ya, karena gue nggak ada lensa brand lain yang ukuran sama dengan ini. Adanya juga mereknya, samanya Nikon juga, cuman dia kategorinya lens zoom, tapi range-nya akan gue samakan di 15 mili. Oke, kita langsung keluar sekarang, kita cari lokasi buat review atau tes lensa ini di lapangan. Oke nih, kita sekarang sudah di luar, dan tadi gue sempat singgung soal kelebihan lensa ini adalah efek sunstar-nya. Karena di f berapapun kita menggunakan aperture ini, saat kita berhadapan dengan titik sumber cahaya, lensa ini akan menghasilkan suatu efek sunstar, mau itu di f4 maupun di f22. Karena lensa ini memiliki desain yang cukup unik dan memiliki 10 blade di aperture-nya. Dan sesuai tadi omongan gue, sekarang gue akan coba compare lensa Nisi ini, dan akan gue compare dengan lensa Nikon 1430 ya. Sama dari segi ukuran, diameternya jauh lebih kecil Nisi, ini agak lebih besar, dan diameter thread depannya juga si Nikon 1430 ini menggunakan thread ukuran 82 mili. Dan sini sih menggunakan thread 72 mili. Ya itu udah cukup besar, dan karena ini lensa fix, otomatis kalau kita puter-puter dia nggak akan ada yang keluar atau nggak ada yang berubah vokalnya, itu karena fix. Tapi kalau misalnya si Nikon, kalau kita putar dia akan berubah menjadi maju ke depan dan agak lebih ngezoom gitu ya, karena ya range-nya dia 1430. Nah sekarang kalau dari build quality, ya tadi juga sempat di awal video tersebut, sini sih materialnya adalah metal. Kebanyakan rata-rata metal, bahannya nggak ada karet-karetnya sama sekali. Dan ya kalau misalnya Nikon, kalian sudah pasti tahu materialnya ada karet, ada plastik, dan ada sedikit metal juga. Tuh, dan tapi bukan itu pembahasan yang pengen gue bahas kali ini. Tapi mungkin gue akan coba ngebandingin dari segi hasil kualitasnya antara lensa third party dengan lensa bawaannya atau satu branded dengan kameranya yaitu Nikon. Dan nanti di lensa ini juga gue akan setting focal length-nya di sama-sama 15 mili. Jadi akan memiliki range yang sama dengan si lensa Nisi yang ini. Oke, jadi sekarang gue prepare dulu, pasangin dulu ke kamera, dan gue cari komposisi dulu yang pasti ya. Sebelumnya sorry karena gue tadi nggak sempat nge-record pas saat gue moto menggunakan dua lensa ini sebagai perbandingan. Kondisi di lapangan juga agak sedikit tidak memungkinkan gitu ya, karena ya air lautnya sedikit high tide dan benar-benar ombaknya agak sedikit gede, jadi agak susah juga kalau gue melakukan perbandingan di tengah-tengah kondisi ombak yang gede, karena harus buka copot lensa itu agak-agak repot.
So jadi akhirnya gue cari suatu tekstur yang sekiranya bisa gue jadi patokan untuk melihat ketajaman dan menjadi perbandingan menggunakan lensa ini. Jadi gue gunakan pohon ini. Dan kita langsung aja, di sini aperture yang gue pilih, yang gue pakai untuk perbandingan adalah di aperture f8. Ya, jadi yang kiri adalah lensa Nisi, yang kanan adalah lensa Nikon. Ya, kalau kalian lihat di sebelah kanan sini di atas, ini range-nya itu udah gue samain di 15 mili dua-duanya ya, karena yang Nisi ini manual, jadi dia nggak kebaca profile lensanya dan settingan aperture-nya. Tapi kalau yang Nikon, kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan ini, dia jelas baca 15 mili dan f8. Oke, pertama kita lihat dari segi ketajaman. Dari segi ketajaman begitu kita zoom, dan ini ya nggak bisa dipungkiri memang lensanya Nikon terlihat lebih tajam dibandingin lensa Nisi. Tapi menurutku juga lensa yang third party-nya Nisi ini juga cukup bisa dibilang tajam. Ya, kalian bisa bandingin, dan si lensa Nikon ini terlihat lebih kontras warnanya, dan Nisi agak sedikit low kontras. Ya, bisa bandingkan di warna-warna area yang hitam ini. Dan sisi ketajaman ini juga kita zoom lagi. Nah, clarity-nya itu yang punya Nikon ini jauh lebih detail, nangkep informasinya. Ya, kita lihat di batang yang bawah ini juga tuh ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekilas, ini hampir nggak ada beda sih sebenarnya ya. Ya mungkin kalian bisa lihat sendiri seperti ini yang ada di depan layar kalian. Oke, dan kita lihat sekarang yang kedua dari perbandingan chromatic aberration. Nah, untuk dari segi chromatic aberration, kita lihat di daerah pojokan lah ya. Dan kenapa gua milih fotonya seperti ini, karena di sini ada cahaya dari atas dan di sini ada beberapa tangkai yang bisa dibilang cukup kontras ya. Ya biasanya chromatic itu kelihatan di kondisi yang seperti ini. Oke, kita zoom di area pojok lah misalnya. Misalnya di sini ya. Kita zoom lagi. Terlalu zoom. Oke, sini. Nah, kalau menurut yang kita lihat di sini, informasi yang terdapat di sini, untuk chromatic aberration si lensa Nisi ini nggak terlalu kelihatan ya. Bahkan gue hampir nggak nemuin, walaupun ada nih di sini, tapi tipis banget nih di pojok kiri bawah. Nah, sedangkan yang Nikon ini terlihat nih chromatic aberration-nya cukup berasa. Kalian lihat kan di sini warna ungu-ungu ini. Kita zoom lagi. Nah, ini ya. Di tepian ini ada warna ungu seperti ini. Ini disebut dengan chromatic aberration. Dan tapi kalau misalnya kita lihat dengan posisi tangkai yang sama di sini, si lensa Nisi ini nggak terlihat ada chromatic di sini, dan ya cenderung lebih clear dari chromatic ya. Dan kita zoom out, dan kita akan coba perbandingkan dari f4 sampai f22. Tapi kita cukup menggunakan yang lensa Nisi-nya aja ya. Kita lihat, cek developnya dulu. Mungkin kita lihat dari segi vignette atau dark corner. Ini f4, f5.6, f8, f11, f16, f22. Oke, sekarang kita akan coba perbandingan menggunakan berpatokan di angka f4. Oke, balik ke f4, ini f5.6, balik lagi ke f4, ini f8, balik lagi ke f4, ini f11, balik lagi ke f4, ini f16, balik lagi ke f4, ini f22. Untuk dari segi dark corner bisa gue bilang lensa Nisi ini hampir flat aja gitu loh, hampir nggak kelihatan beda atau nggak ada beda di antara f4 sampai f22 untuk sisi vignetting atau dark cornernya atau gelap di tepiannya gitu loh. Dan menurut informasi yang gue dapet dari orang marketingnya Nisi, internal Nisi itu, walaupun di lensanya tertulis dia range-nya adalah 15 mili, tapi sebenarnya focal length yang dia gunakan adalah 14,5 mm. Dan itu juga kenapa kalau kita bandingkan sebelah-sebelahan dengan yang si Nikon, tadi Nikon udah kita set menggunakan focal length di 15 mili. Dan bisa kita lihat sendiri ya, range-nya tuh kerasa beda. Lebarnya berasa beda ya. Jadi gue akan berpatokan mungkin seperti ini nih. Kita hilangin comparison-nya. Nah, ini Nisi, ini Nikon. Ini Nisi, ini Nikon. Ya, kelihatan ada perbedaan range atau perbedaan kelebaran sisi lensa. Ya, kurang lebih untuk perbandingan dari lensa Nisi 15 mili dengan lensa Nikon 1430 ya seperti ini gitu loh. Ya mungkin bagi beberapa dari antara kalian akan menganggap perbandingan dua lensa ini adalah kurang apple to apple gitu ya. Karena si Nikon ini seperti yang kita tahu lensa 1430 itu memiliki harga sekitaran 18 juta lebih ya, hampir 19 juta.
Dan yang lensa Nisi ini harganya sekisaran hanya 8 jutaan gitu. Dari segi harga aja ini bisa 2 kali lipat. Untuk dari segi hasil ya, gue bisa bilang lensa Nisi ini cukup mampu mengimbangi lensanya Nikon. Untuk segi ketajaman, gue tetap bilang Nikon lebih tajam dibandingin lensa Nisi ini. Tapi hitungannya, si lensa Nisi ini juga masih tergolong dengan kategori tajam. Cukup sharp. Terutama di range f5.6 sampai f11-nya. Itu titik yang cukup tajam range-nya dia. Clarity-nya cukup detail juga. Dan sekarang gue akan ngecek dari segi ketajaman keseluruhannya, terutama di cornernya, di pojok-pojokannya. Kenapa gue nggak pakai foto yang pohon tadi? Karena antara pohon atau batang pohon dengan daunnya itu ada jarak. Ya, jadi ada jarak depan dan belakang yang sangat cukup jauh. Jadi gue nggak bisa menjadi acuan untuk ngecek di sudutnya, di cornernya gitu loh. Gue putuskan cari media lain dan gue nemu tembok ini dan gue coba foto tembok ini dengan sejajar searah kamera. Walaupun agak sedikit kesulitan karena ini masang batunya agak kurang rata ya, agak miring-miring. Gue coba berusaha gue lurus-lurusin lah, dapat-dapatnya. Oke, kita akan cek dulu dari f4. Kita cek dari tengah, zoom. Oke, perhatikan ya, f4 tajamnya sekitaran seperti ini. Lalu kita naik ke f5.6. Dari f4 ke 5.6 ini sangat kerasa beda ketajamannya. Tuh, kalian perhatiin. Lalu kita naik lagi ke f8. Wah, ini f8 semakin tajam. Lalu ke f11. Dan f11 ini benar-benar tajam banget, detail banget. Lalu f16. Dan jujurnya dari f11 ke 16 gue hampir nggak melihat perbedaan. Walaupun di f16 ini ada kerasa diffraction, tapi sedikit banget, ya nggak kerasa banget. Tapi ada diffraction. Kalau kalian perhatikan di area yang lubang-lubang kecil di sebelah sini, ini ada diffractionnya antara f11 dan f16. Lalu kita naik ke f22. F22 ini jelas makin kelihatan soft ya. Jadi diffractionnya makin kerasa. Dia in focus tapi soft. Itu yang tengah. Sekarang kita coba ngecek di area yang pojokan sudut kanan bawah dulu deh. Ini kita balik lagi menggunakan f4 dulu. Oke, kita cek di kotak yang paling ujung bawah kanan. Ini f4, f5.6 sekarang. Jelas kayak tadi ya, perbedaannya kerasa banget antara f4 dan f5.6. Lalu kita naik lagi f8. Wah, detailnya makin kelihatan tuh ya di lubang-lubang hitam ini, titik-titik hitam ini. Lalu F11 semakin detail, semakin kelihatan, tajam. F16, nah ini beda dengan yang F16 dan 11 di tengah tadi ya. Kalau yang sekarang di pojokan antara F11 dan F16 ini kerasa banget bedanya tuh. Ya, bisa kalian perhatikan. Jadi antara F11 dan F16 ini kerasa beda. F16 ini diffractionnya di pojok semakin berasa. Lalu F22 ini sangat-sangat soft banget. Ya, mungkin kalau F22 dengan F4 ya bisa dibilang hampir sama tuh. Oke, gue rasa lensa ini sweet spot untuk aperture-nya adalah di F11 ya. Kalau tadi gue cek dari F4 sampai F22 secara detail, yang kelihatan paling super sharp itu ada di F11. Dan kita coba cek lagi di antara tengah transisinya apakah ada perbedaan yang signifikan. Pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, tepian kanan atas. Nah, jadi di F11 ini benar buat persepsi gua ini yang paling the best. Lensa ini menggunakan aperture F11. Ya mungkin range-nya bisa diestimasi kisaran f5.6 sampai f11. Itu range yang paling ideal menggunakan lensa ini. Dan sekarang gua akan coba ngecek yang namanya barrel distortion. Gua akan menggunakan grid ini. Walaupun tembok ini garisnya itu nggak benar-benar lurus, dan gue juga agak kurang yakin ini bisa straight lurus atau enggak gitu ya. Tapi setidaknya gue udah berusaha mensejajarkan moto ini dengan garis-garis yang terlihat sangat lurus. Tapi kalau kita lihat secara detail dengan garis ini, kelihatannya ya belok-belok ini garisnya gitu loh. Tapi bukan berarti ini lensanya yang bermasalah, karena ini formasi batu-batu ini masangnya yang kurang sejajar kayaknya ya. Ada yang keluar, ada yang tenggelam, ada yang nonjol, jadi kelihatannya ya kayak melengkung-melengkung. But so far, kalau ngeliat patokan garis gridnya dengan formasi garis temboknya, ini hampir nggak kelihatan ada melengkung-melengkung sih. Dia semua masih inline, masih sejajar semua. Dan kalau misalnya gue coba menggunakan foto, ya seperti ini fotonya. Nah ini buat gue sangat-sangat aman. Gitu loh. Bahkan bisa dibilang nggak kelihatan ada distorsi barrel sama sekali. Ya sekarang kita cek pakai gridnya tuh. Ya.
Dan padahal foto ini gue posisikan sengaja garis horizonnya agak sedikit lebih ke atas, yang dimana kalau misalnya posisi seperti itu, jika lensa ada barrel distortion, dia akan melengkung di garis horizonnya. Kecuali ini nih, yang tiang yang vertikal, karena posisi kamera gue ini agak tilt down, agak nunduk ke bawah, jadi apapun itu yang tegak lurus akan terlihat miring. Itu udah sangat pasti dalam lensa-lensa wide. Mau itu kita tilt up atau tilt down, apapun yang vertikal lurus pasti akan terlihat miring. Tapi untuk dari segi barrel distortion, saat kita tilt up atau tilt down, dia nggak akan terlihat melengkung. Oke, ini sekarang gua coba cari spot atau tempat untuk menaruh tripod untuk dijadikan komposisi, dan ya mungkin lokasinya di tempat yang kemarin juga. Cuman kali ini lagi high tide banget, kalian lihat tuh ya. Jadi di spot lain di sekitaran Anyer sini sudah dipastikan itu kelelep. Di kapal karam juga pasti kelelep, di karang kareta juga pasti karangnya banyak yang kelelep. Jadi ya satu-satunya cuma di sini doang. Dan untuk kondisi sekarang filter yang gue pakai adalah GND Hard 0.6 karena tuh nggak terlalu beda jauh selisih atas dan bawah. Dan menggunakan ND 1000 atau ND 3.0, dan shutter yang gue dapat sekarang adalah 30 second. Aperture menggunakan f11 dan ISO di 80. Dan gue akan coba lagi nyari komposisi yang lain, nyari angle-angle yang lain ya. Seperti kalian lihat sekarang, lautnya lagi high tide banget. Gue nggak bisa turun ke bawah sana karena dalam, lagi tinggi. Garis oke, dan semoga cuaca mendukung. Tadi hujan sama perjalanan gue kemari, dan sekarang udah mulai kelihatan cahayanya. Ya, semoga aja. Yang namanya alam kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau kalian lihat sekarang, itu kondisi langit ada matahari, cuman itu sebenarnya bukan matahari. Ya, itu matahari, cuman ibaratnya mataharinya itu nggak clear gitu ya. Jadi itu masih tertutup dengan awan. Jadi masih agak susah juga buat ngedapatin efek sunstar-nya dengan kondisi kayak gini. Jadi itu ibaratnya mataharinya itu kena diffuse. Nah, ibarat lampu itu, lampu yang ada di dalam softbox. Nah, jadi kita nggak akan bisa ngeliat titik lampunya, hanya ngeliat cahayanya doang. Nah, kurang lebih sekarang seperti itu kondisi mataharinya. Tapi terang. By the way, sekarang kondisi sekarang di sini gerimis, dan makanya gue menepi ke pinggiran dulu. Dan ombaknya semakin besar, dan dimana estimate menurut global tide, peak air laut tide ini adalah jam 6, nanti sekitar 1 meter peaknya. Dan sekarang masih setengah 6. Jadi kondisi air di sini jelas pasti akan lebih tinggi lagi. Jadi kita nggak bisa nyari komposisi yang variatif itu, yang lebih banyak lagi. Mungkin ya stok fotonya seadanya aja lah ya. Nanti bisa dipakai buat review dulu. Oke, sekarang gue akan coba membuat suatu kesimpulannya dari lensa ini ya. Yang pertama, lensa ini kelebihannya adalah ya dari segi ukuran lensa ini cukup light and compact ya. Jadi ukurannya sangat bisa dibilang kecil dan ringan. Lalu tergolong tajam lensa ini setelah tadi kita cek ya, dan terutama di f11-nya itu tajam banget. Dan lensa ini memiliki sunstar yang unik gitu loh. Dan ada yang fokusnya juga diputarnya smooth, halus banget. Dan ring aperture-nya diputar juga smooth, walaupun dia ada rasa kliknya juga ya. Tapi kliknya itu bukan klik yang kaku gitu loh. Tapi diputar dia smooth, tapi ada rasa klik gitu loh. Jadi nggak yang kaku banget seperti lensa-lensa manual pada umumnya gitu ya. Dan yang pasti tadi juga kita udah cek lensanya itu minim chromatic aberration, lalu juga minim distortion barrel, dan mungkin kelebihannya dari lensa ini ya so far yang udah gue pakai dan gue coba, ya itu tadi yang gue sebut. Dan kekurangannya di lensa ini tuh buat gue itu cuma 2. Pertama, ya mungkin karena lensa ini full manual, jadi kita nggak bisa ada metadata aperture berapa yang kita pakai di body kamera. Ya problemnya cuma itu aja sih. Cuman ya namanya juga lensa manual ya. Ya mau nggak mau memang seperti itu di mana-mana juga. Lalu yang kedua adalah sebenarnya minor. Dan mungkin juga jarang dipakai saat kita mau pakai filter, yaitu lens hood-nya. Jadi kalau kita mau nyopotin lens hood
atau memasang lens hood, kita harus ngebuka lens cap-nya dulu. Jadi tutup lensa itu mesti kita buka dulu. Nah, umumnya kan kalau lensa-lensa lain kita nggak perlu buka tutup lensa, kita bisa pasang tuh lens hood-nya gitu loh. Nah, kalau si lensa ini kita nggak akan bisa pasang atau lepas kalau si lens cap-nya itu masih ada di lensanya gitu. Ya minor sih sebenarnya, cuman kadang ya ribet aja saat gue pengen, misal gue pengen lepas lens hood masih ada lens cap-nya, atau pasang lens hood pas masih ada lens cap-nya tuh kadang ya cukup agak ngeganggu walaupun dikit gitu ya. Ya so far sih itu aja lah. Nah sekarang masalah worth or not gitu, atau layak dibeli atau enggak. Kalau buat gue pribadi dengan range harga sekitar 8 jutaan dan memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan yang tadi udah kita cek dan gue sebut tadi, ya lensa ini sebenarnya worth untuk dipertimbangkan untuk kalian jadiin referensi kalau kalian memang pengen nyari lensa wide yang harganya nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan tadi juga kita udah lihat ketajamannya dia ya bisa dibilang cukup bisa menandingi si lensanya Nikon yang 1430, walaupun itu belum lensa yang bisa dibilang kategorinya Trinity atau premium, tapi ya itu lensa mahal gitu loh, lensa 18-an juta lebih. But so far dilawan dengan lensa 8 jutaan, dari segi chromatic dia menang, dari segi barrel distortion gue nggak ngukur si Nikon ya, tapi so far ya kurang lebih hampir sama kalau masalah barrel ya. Jadi pas gue udah cobain tuh, but so far this lens is worth gitu loh. Dan that's it lah. Dan gue rasa itu aja review dari gue soal lensa ini, dan semua yang gue review ini berdasarkan persepsi gue pribadi, berdasarkan pengalaman saat gue pakai di lapangan dan saat gue coba. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dengan yang kalian nanti punya atau kalian rasakan, ya kalian bisa tolong kritik aja di bawah, silahkan komen di bawah, nanti coba gue pin komen kalian. Dan mungkin video ini gue selesai sampai di sini. Jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.